Video kali ini kita akan membahas sedikit ulangan materi atau soal-soal yang bisa kita ambil jadi bahan referensi kita untuk persiapan ujian semester genap. Baik, untuk kisi-kisinya, untuk soal yang pertama di sana diceritakan ada gelombang air laut dengan cepat rambat, berarti itu cepat rambat itu V ya, dengan cepat rambat V. Lalu di sana juga diberitahu panjang gelombang, dua dasar gelombang berdekatan itu sama dengan 1 lambda. Dari apa yang kita pelajari sebelumnya, bahwa ini misalkan gelombang, jadi dua dasar berdekatan itu namanya lambda. Baik, lambdanya sama dengan 8 meter, maka frekuensi gelombang adalah yang ditanyakan adalah frekuensi. Seperti kita yang pelajari sebelumnya bahwa V itu sama dengan lambda F, maka F itu sama dengan P per lambda. P nya tadi 40, lambdanya 8, berarti 40 per 8 5 dalam satuan hertz. Itulah untuk frekuensinya. Kita lanjut untuk soal nomor 2. Pada soal nomor 2 diceritakan di sana dua balok terapung pada permukaan air laut berjarak 4 meter. Jadi kedua gabus atau balok tersebut dipisahkan katanya oleh dua puncak gelombang. Berarti ini balok pertama, ini balok kedua, terpisah dua gelombang, dua puncak. Sudah? Maka yang ini jarak mereka ini namanya X. Kenapa ini X? Karena lebih dari satu gelombang. Kalau satu gelombang itu namanya lambda. Baik, jika frekuensi puncak gelombang frekuensinya sama dengan 20 Hz, kita mau lihat dulu berapa banyak gelombang sebenarnya terbentuk. Ini kemari satu gelombang, 2, 3, berarti sebanyak 3 gelombang lah di soal ini. Kalau kedua balok itu dipisahkan oleh dua buah bukit atau puncak, maka N sama dengan 3F sama dengan 20 Hz. Yang ditanyakan ada dua sebenarnya, panjang gelombang dalam hal ini adalah lambda, lalu kecepatan atau V adalah. Baik, kalau kita lihat untuk panjang gelombangnya itu dituliskan dari rumus X per N, apa yang kita pelajari ketika kita belajar mengenai gelombang. Untuk gelombang transversal, bahwa X per N, X nya tadi 4 ya, jarak antara kedua balok atau gabus, N nya 3, banyak gelombangnya 4/3. Selanjutnya kalau yang ditanyakan adalah V yang kedua, cepat rambatnya, itu rumusnya adalah lambda F. Pada soal nomor 1 juga sudah dijelaskan tadi. Maka lambda tadi 4/3, frekuensi 24 kali 20 80/3, 80/3 meter per sekon. Itulah satuan daripada kecepatannya atau besar dari kecepatan gelombang air laut tersebut. Kita lanjut ke soal nomor 3. Di sini ada diberitahu persamaan gelombang berjalan, di mana dituliskan Y sama dengan 20 sin pi buka kurung 0,8 T dikurang 0,4 X. Yang ditanya periode. Jadi seperti yang kita pelajari sebelumnya, periode itu ada di omega. Tapi terlebih dahulu kita kalikan dulu pi nya ke dalam. Ini kalikan ke dalam, ini kalikan ke dalam, maka terbentuklah 20 sin 0,8 pi T dikurang 0,4 pi X. Berarti koefisien daripada T itu omega. Jadi omeganya sama dengan 0,8 pi. Omega sama dengan 0,8 pi. Dari rumus yang kita dapatkan kemarin bahwa omega itu sama dengan 2 pi per T. Berarti omega itu sama dengan, ini kan 0,8 ini kan sama dengan 8 kali 10 pangkat minus 1 kali pi. Oke, ini saya tuliskan lagi ulang ya. Ini 8 kali 10 pangkat minus 1 pi sama dengan, ini rumus omega. Nanti boleh dilihat materinya lagi kembali ya. Ini pi nya coret, ini tinggal 4. Ini kan sama dengan 4/10 ini. 1 per pi. Berarti 4 pi
sama dengan 10. Pi sama dengan 10/4. 10/4 itu sama dengan 2,5. Ini dia. Ini. Oke. Kita lanjut ke soalan berikut. Baik, untuk soal nomor 4 ini dikatakan di sana ada gelombang stasioner. Gelombang stasioner itu sama dengan Y sama dengan 0,2 cos 10 px sin 20 pt. Y sama dengan Y dan X dan M adalah dalam satuan meter, T dalam satuan sekon. Jarak antara simpul dan peruk berdekatan. Berarti jarak antara simpul dan perut berdekatan. Ini simpul dan perut. Berapa lambda ini? Ini sama dengan terbentuklah lambda per 4 menurut gelombang stasioner. Baik, dari sini berarti yang perlu kita itu adalah nilai lambda. Lambda itu ada di K. K itu bilangan gelombang. Jadi K nya sama dengan koefisien daripada X. Ya, koefisien X itu adalah K. Berarti K nya sama dengan 10 pi. Berarti 2 pi per lambda sama dengan, ini rumus K ya, sama dengan 10 pi. Kita coretlah atau kita cari nanti dia, ini pindahkan kemari. Berarti 2 pi per 10 pi sama dengan lambda. Oke, 2 per, ini coret kemari tinggal 1/5. 10 bagi 5. 10 bagi 5 0,2 ya. Berarti 1/5 sama dengan 0,2 meter. Inilah panjang gelombangnya. Kalau satu gelombang sama dengan 0,2 meter, berarti 1/4 gelombang, berarti bagi 4 kan 1/4 lambda. Berarti 1/4 lambda sama dengan 2/10 atau 0,2 tadi, sama itu ya. Oke, 2 per 4 kali 10 40. 2 per 40 diseranakan 1/20 atau 0,05 meter. 0,05 meter. Jadi kalau jarak antara perut dengan simpul itu sama dengan 1/4 lambda. Kalau simpul dengan sepersimpul, ini simpul itu menjadi lambda per 2 ya, tergantung kepada apa yang ditanyakan. Baik, untuk soal nomor 5 juga berbicara mengenai gelombang stasioner. Tapi di sini diceritakan adalah gelombang stasioner ujung bebas. Dikatakan di sana bahwa frekuensinya sama dengan 50 Hz, jelas ya. Lalu simpul ke-10. Simpul ke-10 itu sama dengan 152 cm S10. Seperti yang kita pahami sebelumnya, kalau simpul ke-10 ya, berarti N-nya bernilai 9 karena Sn tambah 1. Maka Sn tambah 1 sama dengan 2N tambah 1 dikali lambda per 4. Ini rumus simpul untuk ujung bebas. Maka dari sini bisa kita ceritakan bahwa untuk simpul ke-10 itu tadi 152. 2 kali 9 tambah 1, N-nya 9 kan. 2 kali 9 18 tambah 1 19. Ini per 4. Berarti 19 per 4 dikali lambda. Oke, maka lambda sama dengan 152 dikali 4 per 19, dapatlah 32 cm. Karena ini masih dalam satuan cm. Yang ditanyakan bukan lambdanya tapi kecepatannya. Kecepatan tadi dirumuskan dengan lambda per lambda dikali frekuensi. Maka 32 cm dikalikan dengan 50 dapatlah 1600 cm per sekon. Ya, cm per sekon. Inilah cepat lambatnya kalau datanya yang tadi. Kita lanjut ke soalan berikut. Pada soalan untuk nomor 6 ini kita berbicara mengenai gelombang bunyi. Jadi di sini ada jarak 120 meter. Memperhatikan keterlambatan, berarti waktu yang dibutuhkan itu sebesar 0,03 sekon. Oke. Lalu ditanyakan berapakah cepat lambat bunyi di tempat itu. Berarti V sama dengan X per T. V nya sama dengan X nya 120 dibagi dengan 0,3 atau 3 kali 10 pangkat minus 1. Ini bisa dituliskan dalam bentuk seperti ini ya. 120 dibagi 3, 10 pangkat minus 1 kan jadi positif naik ke atas.
120 dapat 40, 40 dikali 10 dapat 400. Itu dia untuk penyelesaiannya itu. Baik, kita lanjut ke soal nomor 7. Di sini kita berbicara mengenai dawai. Pada pelajaran kita sebelumnya, kita sudah belajar mengenai untuk cepat rambak pada dawai. Dari hukum Melde bahwa V sama dengan akar dari F per mu. Ada juga dia dengan mengganti mu menjadi M per L menjadi FL per M. Dan satu lagi akar dari F per rho dikali A. Baik, dari data ini diceritakan ada massa mula-mulanya, massa satunya 1600 gram. Dengan cepat rambatnya V1 nya sebesar X. Lalu jika massa beban digantilah beban tadi dengan massa yang 80 gram, maka kecepatannya menjadi Y. Pertanyaannya, berapakah X berbanding dengan Y atau kecepatan X berbanding dengan kecepatan Y? Kalaulah cerita tadi kita masukkan, maka rumus V yang kita pakai itu adalah akar dari yang ada massanya lah, F dikali L per M. Yang berganti hanya M1 atau MX, M2 atau MY. Maka dari sini akar dari FL per MX, akar dari FL per MY. Ini Vx, ini Vy. Sama dengan akar dari MY. Kenapa ini jadi MY? Ini naik ke atas. Ya, ini kan 1 per, ini 1 per. Akar dari MY per MX. Berapa tadi MY? 80. Berapa MX? 160. Berarti 80 per 160 sama-sama dibagi dengan 80 dapat 1 per 2. Ini akar 1 per 2 keluar dari akar. Kalau kita ngambil perbandingan, akar 1 1 dan akar 2 tetap 2, maka perbandingannya 1 berbanding akar 2. Oke, kita lanjut ke soal nomor 8. Ya, pada soal nomor 8 ini kita akan berbicara mengenai masih dawai ya, masih dawai. Di sana ada massa, lalu ada panjang L, lalu ada gaya F, ada lambda 0,2. Yang ditanyakan adalah frekuensi. Baiklah, kita cari dulu V-nya. V tadi rumus dari untuk kecepatan rambak pada dawai, akar dari FL per M. Akar dari 2000 dikali 100 ini per 40. Oke, didapatlah hasilnya akar 5000. Akar 5000 itu kan 10, atau akar 100 dikali akar 50, dapatlah 10 akar 50. Maka F itu sama dengan V per lambda. V nya yang kita dapatkan 10 akar 50 per lambdanya. Lambdanya 0,2 atau 2 kali 10 pangkat minus 1. Ini kemarin dapat 5. 10 bagi 2 5. Ini pangkat minus naik ke atas jadi 10. 5 dikali 10 50. 50 akar 50 Hz. Itulah frekuensinya untuk cerita daripada kabel atau konsep dawai yang nomor 8. Baik, kita akan lihat ke soal yang berikut untuk nomor 9. Di sini kita sudah berbicara mengenai pipa organa. Seperti yang kita pelajari, untuk pipa organa itu akan dibagi menjadi 2, pipa organa terbuka dan pipa organa tertutup. Di sini katanya panjangnya sama, L-nya sama. Panjang pipa organa terbuka sama dengan panjang pipa organa tertutup. Lalu diminta perbandingan nada atas kedua. Nada atas kedua menurut pipa organa tertutup itu adalah F3. Karena F1 nada dasar, nada atas pertama F2, begitu urutannya ya. Maka F3 OB. Lalu dengan perbandingan nada atas pipa organa tertutup. Ini yang B itu tertutup, yang B tertutup dan yang A itu terbuka. Ini masih terbalik deh ya. Ini masih perbandingan A per B. Jadi yang tertutup itu sama dengan
Kalau pipa organa tertutup, dia nada atas keduanya itu adalah urutannya kan F1 seperti yang kita lihat kemarin, F1, F3, lalu F5. Ini nada dasar, atas 1, atas 2 berarti F5. Berarti untuk rumus nada dasar, nada atas kedua untuk pipa organa terbuka itu kan 3P per 2L. Sedangkan rumus untuk nada atas kedua pipa organa tertutup adalah 5P per 4L. Karena tadi panjangnya sama, L tewas. Di sini juga V-nya cepat rambak bunyinya sama, tinggallah 3 per 2 per 5 per 4. Jadi 4 per 5 kalau dikalikan 12, ini kan 12 per 10, sama-sama bagi 2 berarti 6 per 5. Ini masih perbandingan A banding B. A banding B 6 per 5. Di soal ini dibilang B banding A. Berarti kalau B berbanding A itu dapatlah, balikkanlah 5 banding 6. Baik, untuk soal nomor 10. Di sana kita akan berbicara mengenai efek Doppler. Jadi konsepnya yang perlu kita lihat, sebenarnya ada dua menurut cerita ini, ada dua kendaraan A dan B. Jadi mobil B itu berada di depan karena di sana mobil ambulan A dengan kecepatan 0,2 di belakang, A di belakang, mengikuti dia searah mereka. Maka ambulan itu dia punya frekuensi 400, dialah sebagai sumber. Lalu mobil B di sana ada pendengar. Oke, baik, berapa kecepatan ambulan? 0,2. Berapa kecepatan daripada pendengar? 0,1. Ditanya berapa yang didengar jika B meninggalkan dan sumber mendekati. Pada pelajaran kita kemarin mengenai efek Doppler, bahwa ketika pendengar menjauhi itu negatif dan sumber mendekati itu negatif, maka rumus dari efek Doppler secara umum seperti ini kita ganti menjadi P dikurang 0,1P. Kenapa ini kurang? Karena ini PP nya negatif. P dikurang 0,2, ini PS nya negatif, kali 4000. Berarti ini dikurang ini dapat 0,9P. Ini 0,8P kali 4000. Maka P nya coret, tinggallah 0,9 dikali 4000 per 0,8, dapatlah 4500 Hz. Itulah frekuensi yang didengar oleh pengendara mobil B. Yang didengar dari sirine. Oke, yang didengar dari sirine ini benda ini, sumber daripada ambulans ya. Baik, kita lanjut ke nomor 11. Nomor 11 ini juga masih berbicara mengenai efek Doppler. Jadi menurut cerita ini saya gambarkan sketsanya, ada sebuah sirine berfrekuensi 1000 Hz. Jadi sirine ini datang dari menara. Jadi kalau menara itu dalam keadaan diam, maka sumbernya diam atau PS nya sama dengan 0. Lalu rupanya frekuensi tadi yang 1000 Hz itu didengarkan oleh pendengar yang mendekati sirine ini sebesar 1040, berarti mendekati dia. Kenapa? Frekuensi yang didengar lebih besar daripada frekuensi yang dikeluarkan oleh sirine. Baik, kalaulah ceritanya seperti itu, maka yang ditanyakan di sini berapa kecepatan yang mendekati pendengar, karena dia mendekati PP nya itu berapa. Maka rumus umumnya jelas, FP nya tadi adalah 1050 ini. Oke, P nya adalah 340, cepat rambak bunyi di udara, ditambah dengan PP 340 tambah 0. Kenapa ditambah 0? Karena sumbernya dalam keadaan diam. Sudah, ketika sumber dalam keadaan diam berarti kali Fs. Oke, ini saya pindahkan kemari per 1000. Jadi 1050 dikali 340 per 1000 sama dengan 340 ditambah PP. Oke, hasilnya ini dapat 357 hasilnya ini. Oke, 357 berarti 340 ditambah dengan PP sama dengan 357. Berarti 357 itu dikurang 340 itulah PP.
Maka 357 dikurang 340 itu sama dengan 17 meter per sekon. Baik, kita lanjut ke soal nomor 12. Pada soal nomor 12 ini, materi kita yakni lanjutan daripada efek Doppler. Sebenarnya apa yang kita kenal dengan nama layangan. Jadi ilustrasi yang diceritakan, ada seorang anak, lalu ada dua sumber sama-sama mendekati. Sumber pertama dengan frekuensi 504 Hz, yang kedua 518 Hz. Sumber pertama mendekati dengan 30 meter per sekon, sedangkan yang kedua adalah 20 meter per sekon. Seperti yang kita pahami, layangan itu adalah selisih yang didengar dari sumber pertama dan sumber kedua. Ya, cuman di sini karena sumbernya bergerak, maka frekuensinya tidak seperti ini lagi. Akan makin besar dan ini juga akan makin besar. Kita mulai dari sumber yang pertama, yang didengar dari sumber yang pertama. Karena dia mendekati sumbernya maka kurang. Oke, pendengarnya diam, maka PP-nya 0. Jadi PP di sini 0. Kenapa diam dia? Baik, untuk sumber yang pertama, P plus daripada PP, P negatif kurang daripada PS dikali 504. Kecepatan terbunyi di tempat itu 300 per 300 dikurang 30, karena kecepatan sumber yang pertama itu 30 meter per sekon, maka dapatlah 560 Hz. 560 Hz lah didengar oleh pendengar dari sumber yang pertama. Dengan cara yang kedua, dengan cara yang sama, yang kedua juga berlaku demikian. Maka dari benda yang kedua didapatlah frekuensinya nanti, karena kecepatannya 20, 555 Hz. Maka layangan yang terjadi 560 dikurang 555 sama dengan 5 Hz. Kita lanjut ke nomor 13. Tingkat intensitas sebuah gelombang bunyi pada jarak 10 meter adalah 120 desibel. Sedangkan tingkat intensitas bunyi pada jarak 100.000 meter dari sumber adalah, TI1 sama dengan 120 desibel, R1 nya 10 dan R2 nya 100.000. Maka TI2 sama dengan TI1 tambah 10 log R1 per R2, berarti 120 tambah 10 log 10 per 100.000 dikuadratkan. Ini coret tinggal 10 pangkat 4. 10 pangkat 4 itu dikuadratkan jadi 10 pangkat 8. Cuman di bawah jadi minus 8. Berarti 120 dikurang 80 sama dengan 40 desibel. Baik, untuk nomor 14. Tadi nomor 13 dipengaruhi oleh jarak. Sekarang untuk soal nomor 14 itu dipengaruhi oleh jumlah daripada sumber bunyinya. Dimana diceritakan di sana untuk satu sumber bunyi 90 desibel, untuk 1000 sumber bunyi itu berapa desibel taraf intensitasnya. Maka TI1 sama dengan 10 log N, berarti 90 tambah 10 logaritma 1000 itu kan 10 pangkat 3. Logaritma 10 pangkat 3 itu 3 dikali 10 30, berarti 90 tambah 30 sama dengan 120 desibel. Itu dia untuk nomor 14. Nomor 15, di sana kita akan berbicara mengenai kisi, difraksi kisi. Seperti kita pelajari sebelumnya, ada dua difraksi, ada celah tunggal dan kisi. Menurut cerita soal ini panjang gelombangnya 500 nanometer. 500 nanometer itu 500 kali 10 pangkat min 9 meter. Lalu ordenya orde kedua, berarti N kedua, terang kedua terbentuk dengan sudut 30 derajat dan garis normalnya. Maka yang ditanyakanlah jumlah garis per sentimeter. Jadi yang ditanyakan N besar. Baik, D sin theta sama dengan N dikalikan lambda, berarti 1 per N sama dengan sin 30 derajat sama dengan 2 dikali 5 kali 10 pangkat minus 7. Ini kan bisa diganti penulisannya 500, jadi 5 kali 10 pangkat minus 7. Baik, ini kemari 10 dikali 10 pangkat minus 7, 10 pangkat minus 6. Ini setengah, berarti 1 per 2N. Maka N sama dengan, ini pindah kemari 10 pangkat 6, bisa ya. Saya coba tulis ulang. Ini kan seperti ini nanti dia.
1/2n sama dengan 10 pangkat minus 6. Berarti 2n, atau ini pindah 1/10 pangkat minus 6. Naik ini ke atas jadi 10 pangkat 6 sama dengan 2n. Itulah ini. Ya, 10 pangkat. Oke. Berarti n itu sama dengan 10 pangkat 6 per 2. 10 pangkat 6 itu sama dengan sejuta. Sejuta dibagi 2 kan 500.000. 5 kali 10 pangkat 5. Oke, dari sana bisa kita lihat itu masih per meter. 5 kali 10 pangkat 5 garis per meter. Kita rubah ke per sentimeter karena di soal itu diminta dalam per sentimeter. Maka kalau kita masuk ke sentimeter, meter ke sentimeter itu 10 pangkat 2. 10 pangkat 2. Oke, 10 pangkat 2. Ini dari meter ke sentimeter, 10 pangkat 2 atau 100. Naiklah ini ke atas menjadi negatif. Kan kalau jadi seperti ini dia. 5 kali 10 pangkat 5 dikali 10 pangkat minus 2. Oke, ini jadi 3. 5 kali 10 pangkat 3 itu kan sama dengan 5000, atau 5 dikali 1000, 5000 garis per sentimeter. Baik, untuk soal nomor 16. Di sana kita berbicara mengenai interferensi. Interferensi dua celah ya. Oke, jarak antara kedua celah yang ditanyakan. Di sana ada alfa 30 derajat atau sudutnya. Lambdanya 800 Newton meter. Dalam satuan nanometer. 800 kali 10 pangkat 9 meter. Terbentuk orde kedua, maka orde kedua n sama dengan terbentuk orde keempat, berarti n sama dengan 4. Maka dari rumus d sin theta sama dengan n dikali lambda. Ini rumus umumnya ya. Maka d sama dengan n dikali lambda per sin theta. N nya 4, lambda 800 kali 10 pangkat minus 9. Sinus daripada 30 derajat setengah. 8 dikali 4 itu 32 dikali 2, 64 kali 10 pangkat minus 7, atau 64 ini kan meter, maka dikali 10 pangkat 3 lah, jadi 10 pangkat minus 4 mm, atau 6,4 kali 10 pangkat minus 3 mm. Ini kan 64, ini jadi 6,4 dikali 10 lagi dia. Baik, untuk nomor 17 kita akan berbicara mengenai polarisasi. Bahwa kita pahami sebelumnya, polarisasi itu ada 4 cara untuk mengubah cahaya tak terpolarisasi menjadi terpolarisasi. Salah satunya dikenal dengan nama penyerapan selektif, yakni menyisipkan polaroid yang kita kenal dengan nama polarisator dan analisator. Bagaimana intensitas yang dihasilkan kalau sudah melewati polarisator dan analisator? Ketika sudut polarisasinya 30 derajat, maka besar intensitas yang diteruskan oleh polaroid kedua dalam hal ini adalah analisator. I2 sama dengan setengah I0 cos kuadrat theta, dimana setengah dikali I0 cos theta. Theta tadi 30 derajat. Cos 30 itu kan setengah akar 3. Kalau dikuadratkan menjadi 1/4 kali 3 atau 3/4 lah. 3/4 dikalikan dengan setengah dapatlah 3/8 I0, atau intensitas awal atau yang masuk dari cahaya tak terpolarisasi tadi. Baik, itu untuk nomor 17. Lalu untuk nomor 18, nah coba kamu lihat kembali. Ini masuk kembali mengenai celah ganda. Dalam hal ini kita akan berbicara mengenal interferensi. Ada celah ganda dengan panjang gelombang. Oke, dalam meter ini ya, 800 kali 10 pangkat min 9. Jarak antara layar terhadap sumber itu ada 2 meter. Lalu jarak antara kedua celah dalam hal ini adalah D 0,1 mm atau 10 pangkat minus 4 meter. Maka dy per L sama dengan n dikali lambda. Yang ditanyakan jarak terang kedua terhadap terang pusat. Berarti terang kedua n, dan ditanyakan adalah nilai y.
Y sama dengan dari sini ya, Y sama dengan L lambda kali N per D. Berarti 2 kali 2 800 kali 10 pangkat minus 9 per 10 pangkat minus 4. Oke, ini coret kemari minus 5, ini kemari minus 3, ini kemari kan minus 5, ini kemari minus 3, itulah ini. 2 kali 2 4 kali 8 32 atau 32 mm. Ini dalam satuan meter masih. Baik, kita lanjut ke soal nomor yang ke-19. Di sana diceritakan bahwa ada 45 derajat jarak antara atau besar sudut yang dibentuk oleh sinar datang terhadap cermin. Ini 45 derajat, yang ini dia. Maka sesuai dengan hukum pemantulan, ini tadi 45, makanya 45, 90 dikurang 45. Kalau I nya 45, maka R nya juga 45. Sudut datang 45, sudut pantul juga 45. Maka ini tetap 45. Pertanyaannya, besar sudut antara sinar datang dan sinar pantul. Berarti sudut antara sinar datang ini dan sinar pantul ini yang ditanya. Berarti ini berapa ini? 90 derajat. Ya, 90 derajat, itu dia. Baik, untuk soal nomor 20, di sana juga masih berbicara mengenai cermin datar. Ada 2 cermin membentuk sudut 45, ditanyakan berapa bayangannya. Apa yang kita pelajari sebelumnya, bahwa NI itu dapat dicari dari 360 per alfa dikurang M. Dengan catatan M itu bisa berharga 0 dan berharga 1. Kapan itu M berharga 0 dan berharga 1? Untuk M sama dengan 0 jika hasil 360 per alfanya adalah ganjil. Kalau genap dia, maka M nya akan bernilai 1. Kita akan cobakan ya. 360 per 45 itu sama dengan 8. Kebetulan hasilnya lah genap, maka kurang 1 lah. 8 kurang 1 adalah 7. 7 bayangan terbentuk. Oke, aplikasi serupa bisa kita melihat untuk soal nomor 21. Di sini jumlah bayangannya dikasih tahu, N-nya sama dengan 6, ditanya alfanya. Maka untuk mencari alfa ada 2 kemungkinan, untuk M sama dengan 0 dan M sama dengan 1. Tadi kan N sama dengan 360 per alfa dikurang 1. Berarti untuk N sama dengan 6, berarti 360. Ini yang pakai 0 dulu kita buat ya. 360. Berarti alfanya 360 per 6, 60 derajat. Untuk M sama dengan 1, N sama dengan 360 per alfa dikurang 1. Ini pindah ke kanan, pindah ke kiri. Menjadi, ini kan sebelumnya ini A6 ditambah 1 sama dengan 360 per alfa. Maka alfa 360 per 7. Dapatlah ini. Yang manapun kita gunakan, sesuai dengan optionnya lah, pilihan bergandanya kemana dia akan masuk. Baik, yang berikut untuk soal nomor 22 masih berbicara mengenai cermin datar. Dari sifat-sifat yang kita pelajari, cermin datar itu ada sifat salah satunya adalah jarak antara benda ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. Jadi Amir katanya bercermin berjarak 6 meter. Lalu dia maju sebesar 250 cm. Kalau maju dia, berarti tinggallah 3,5 meter lagi lah jarak dia ke cermin. Yang ditanyakan adalah jarak antara Amir dan bayangannya sudah berjalan mendekati cermin. Berarti 3,5 tambah 3,5 dapatlah 7 meter. Nah, konsepnya sederhana ya. Baik, kita lanjut ke soal nomor terakhir. Baik, soal nomor terakhir ini kita akan melihat untuk pembentukan banyaknya atau besar sudut yang dibentuk oleh 2 cermin. Jadi di cerita soal ini ada cermin M dan cermin N. Ditanyakan berapakah I dan R pada cermin 1 dalam hal ini M, berapakah I dan R pada cermin 2 dalam hal ini adalah N. Oke, dari keterangan gambar itu ada di sini 60 derajat. Kalau ini kita buat garis normalnya, maka tinggallah sisa ini 30. Di mana 90 dikurang 60, 30. Kalau sudut datang untuk cermin pertama itu 30 derajat, maka di sini 30 juga.
Maka 30 di sini 60. Ini ada sebuah segitiga. Kita tahu bahwa jumlah sudut segitiga adalah 180 derajat. Maka 60 derajat ditambah dengan 105 derajat ditambah sudut yang ini X kita misalkan sama dengan 180 derajat. Maka X sama dengan 180 dikurang dengan 60 dikurang dengan 105. Dapatlah 15 derajat. Kalaulah ini 15 derajat, ini 15 derajat, maka 90 dikurang 15 itu sama dengan 75 derajat. 75 derajat. Kalau ini 75 derajat, ini juga 75 derajat. Maka dari sini bisa kita dapatkan kesimpulannya. Inilah besar sudut pantul dan sudut datang pada cermin yang kedua. Oke, I1 R1 30 tadi yang ini. Lalu I2 R2 75 derajat yang ini. Itulah langkah-langkahnya ya, penyelesaiannya. Baik, demikian untuk latihan kita untuk persiapan semester kita. Sebagai tambahan nanti yang perlu kamu pelajari di soal materi kita mengenai pemanasan global, yakni bab terakhir. Di sana ada soal berbentuk pilihan berganda. Di sana juga akan kita ambil nanti 3 soal sebagai soal tambahan. Jadi marilah dikerjakan secara mandiri. Nanti persis seperti soal itu akan Bapak angkat sebanyak 3 soal. Nanti kamu latihlah, kalau kurang jelas nanti dari penyelesaiannya atau menjawabnya boleh kita diskusikan di grup ya. Jadi tambahan daripada yang kita pelajari ini, kita akan ambil nanti 3 soal lagi dari bab yang terakhir. Demikian untuk soal latihan kita. Semoga kalian bisa mempelajarinya dengan baik dan semoga juga mendapatkan nilai yang